Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subekti, guru matematika di MTS Anur Lemah Abang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang anti-diskriminatif atau yang disebut dengan bullying, yaitu stop bullying, hargai perbedaan, berbeda itu biasa, bersama kita bisa. Hampir setiap hari selalu saja ada berita tentang kekerasan di kalangan pelajar. Kita biasa menyebutnya dengan bullying. Sebenarnya, apa sih itu bullying? Bullying itu adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Jenis-jenis bullying secara umum itu ada 4. Yang pertama itu secara verbal. Adalah salah satu jenis yang mudah terjadi di sekitar kita. Nah, jenis-jenis ini akan menjadi awal dari bullying yang pertama. Ini dapat yang pertama untuk menuju kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya, celaan, fitnah, hinaan, terus penghinaan, gosip, dan lainnya. Yang kedua itu bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini adalah yang paling tampak dan mudah diidentifikasi. Nah, jenis bullying ini itu mudah dikenalin. Contohnya, memukul, menendang, mencakik, menggigit, mencakar, meludahi, merusak, serta menghancurkan barang milik korban. Yang ketiga, bullying secara sosial. Bullying jenis ini termasuk jenis bullying yang lebih sulit untuk kita kenali karena sifatnya tersembunyi. Bisa berupa pelemahan harga diri, pengucilan, atau penghindaran, misalkan pandangan yang agresif, lirikan mata yang menghina, helaan nafas, cibiran, yang bahasa tubuh yang sifatnya mengejek. Yang keempat, cyberbullying atau yang disebut bullying elektronik, yaitu bullying melalui sarana elektronik, misalkan komputer, HP, internet, sosmed, dan sebagainya. Misalkan mengunggah foto yang mempermalukan si korban. Dampak dari bullying ini bukan hanya untuk si pelaku, tapi juga yang lebih besar itu adalah si korban. Kita lihat dari sisi pelaku. Yang pertama, kekerasan, yang artinya bullying ini akan menjadi perilaku kekerasan pada jenjang berikutnya kepada si pelaku. Yang kedua itu agresif. Si pelaku itu akan lebih agresif terhadap dan rawan terhadap terlibat geng serta aktivitas kenakalan lainnya seperti tawuran. Yang berikutnya adalah kriminal, bahwa pelaku itu akan rentan terhadap kasus kriminal. Kemudian dampak bagi saksi, misalkan yang menyaksikannya. Yang pertama adalah rasa tidak nyaman. Jadi dia tidak mengalami rasa yang tidak nyaman. Kemudian terancam dan takut. Yang ketiga, orang yang menyaksikan itu merasa terancam dan ketakutan
khawatir bahwa dirinya itu akan menjadi korban berikutnya dan akan menurunkan prestasi belajar si saksi, karena si saksi tersebut itu akan fokus terhadap melindungi dirinya dari dampak bullying itu. Kemudian dampak bullying berikutnya itu bagi si korban, yang pertama itu terancam fisiknya, artinya bisa mengalami cedera, terluka, sakit apabila kita melihat dari adanya bullying fisik. Kemudian tertekan secara psikisnya, mesti dia akan takut, akan cemas, akan resah. Kemudian juga akan ada gangguan sosial, yang menjadi korban itu akan merasa minder, akan menjadi pendiam, akan menjadi tertutup. Kemudian dampak lainnya itu adalah dari si korban itu prestasi belajarnya itu akan menurun. Jelas sekali dia akan fokus terhadap melindungi dirinya dari pelaku bullying tersebut. Jadi motivasi belajarnya itu akan menjadi drop, akan jauhlah dari yang sebelumnya. Bahkan bisa tidak naik kelas karena terlalu terpikirkan yang tadi. Bullying tidak boleh diabaikan, mengingat dampak psikis dan mental yang sangat besar. Bukankah kita semua ingin yang lebih baik? Bukankah kita semua ingin tentram dan saling menghormati? Oleh karena itu, berhentilah membuli. Hindari dan cegah bullying dari sekarang. Katakan tidak pada bullying. Stop. Mulai dari sekarang. Seperti yang disampaikan yang terdapat dalam ayat Al-Quran, ada sebuah ayat yang berisi tentang larangan bullying itu, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kumpulan laki-laki jangan merendahkan sekelompok yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekelompok perempuan menertawakan kelompok lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan memanggil dengan dan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk dari seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka dia itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu dia. Bahkan di dalam Quran dijelaskan untuk tidak melakukan bullying. Jadi mari kita bersama-sama kita perangi bullying ini di lingkungan sekolah kita, di dunia pendidikan. Stop bullying dari sekarang. Kita harus berani mencoba dari diri kita sendiri bagaimana untuk menghentikan atau mencegah tindakan bullying tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi sikap diskriminatif ini? Jadi ada banyak yang kita lakukan. Yang pertama yaitu catatlah tempat dan orang dan ceritakan kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Siapakah dia? Itu ceritakan semuanya. Terus ceritakan kepada guru kalian, ceritakan kepada wali kelas kalian. Kemudian cara yang dilakukan, tindakan keberanian dan percaya diri. Tunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa kalian itu bukan orang yang lemah, bukan orang yang tidak mau
ditindas. Tunjukkan ketahanan diri Anda bahwa Anda tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Kemudian bicara pada pelaku anti-diskriminasi. Katakan bahwa yang dilakukannya itu tidak baik dan berbahaya. Selanjutnya, bantu teman yang jadi korban. Jadi, ketika kita menyaksikan perilaku diskriminatif tersebut, kita jangan diam saja, tapi kita memberi dukungan kepada si korban. Selanjutnya, abaikan menindas dan jauhilah sikap-sikap seperti itu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, karena penindas itu akan merasa senang apabila kita bereaksi seperti apa yang pelaku inginkan. Selanjutnya adalah jangan ikut-ikutan melakukan bullying. Nah, ini ketika ada bullying, kita itu jangan diam saja dan jangan ikut-ikutan, tapi laporkan kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang yang ada di sekitar kita gitu, supaya kita dibantu untuk melerai si pelaku tersebut. Dan kita tidak boleh mentertawakan kepada si pelaku maupun ke si korban, karena dengan cara kita menertawakan maka kita merendahkan mereka. Jadi kita tidak boleh menertawakannya, tapi kita harus melerainya gitu. Nah, itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah sikap diskriminatif. Jadi record it, report it, dan support it. Kenalin, hindarin, dan cegah. Laporkan bullying kepada orang yang berada di sekitarnya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang sikap diskriminatif. Semoga kita bisa mampu menghindari perilaku diskriminatif, dan kita harus mencegahnya dimanapun berada, bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan sekitar rumah. Oke, terima kasih atas semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.